Pemirsa, seorang wanita mencuri ponsel juru parkir yang sedang isi ulang daya di Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, aksi pelaku pun terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik seorang wanita beraksi mencuri telepon genggam di kedai kopi di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Untuk mengalihkan perhatian, pelaku berpura-pura menanyakan alamat ke penjaga toko. Dan dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sebuah telepon genggam. Telepon genggam yang dicuri ini merupakan milik juru parkir yang saat itu tengah mengisi ulang daya. Sementara saat kejadian, kedai kopi sedang ramai pengunjung. Saya di dalam itu ada 3 orang, ada juga sih customer, cuman pun kami kan nggak ngalihkan ke situ kan bang, biasanya kan abang itu juga bilang sama kami kak titip HP, ini nggak ada. Pelakunya 1 orang sih. 1 orang. Segini sih bang, rambutnya kayak gimbal, berbadan berisi. Korban sempat mengejar pelaku namun pelaku kabur dan korban kehilangan jejak. Rencananya korban akan melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan pengunjung mal mendapatkan vaksin booster jika hendak mengunjungi mal. Iya, kebijakan ini pun disambut baik oleh pengelola dan pengunjung mal. Pemandangan para pengunjung mal yang harus mendaftar terlebih dahulu di Peduli Lindungi sebelum masuk memang sudah biasa. Namun kali ini pengetatan masuk mal kian ditingkatkan. Pasalnya pemerintah Kota Surabaya mewajibkan para pengunjung sudah mendapatkan vaksin booster saat berinteraksi di dalam ruangan seperti mal. Selain persyaratan vaksin booster, pengunjung pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masih lebih terjaga ya buat pelanggan yang atau orang-orang masyarakat yang masuk ke Samarinda itu supaya aman dan tidak was-wasan gitu Pak. Lebih nyaman ya untuk masuk ke mall dengan adanya booster. Tapi nggak keberatan ya? Oh enggak. Ibu sendiri sudah booster belum? Sudah booster. Selain para pengunjung, kebijakan ini pun disambut baik pengelola mal. Sebelumnya sempat kendur mungkin ya, sekarang kan ini diterapkan lagi mulai per hari ini, dan kami pasti mendukung apapun yang setelah menjadi peraturan. Nah, jadi mulai beberapa hari yang lalu memang kami sudah membiasakan tim kami untuk memeriksa booster atau tidak. Selain memberlakukan wajib vaksin booster masuk mal, pemerintah juga memberlakukan aturan tersebut di ruang publik sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran atau SE Menteri Dalam Negeri tentang percepatan vaksin dosis lanjutan bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya di mal, sejumlah calon penumpang untuk melalui bandara juga harus mengenakan atau memiliki vaksin booster, pemirsa. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita bergabung dengan rekan Esra Ambarita langsung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Halo, selamat siang rekan Esra. Bagi calon penumpang, apakah bisa vaksin booster di bandara langsung? Silakan rekan Esra. Ya, Pram, Anggi dan juga pemirsa, memang pihak Bandara Soekarno-Hatta tengah menyiapkan atau telah menyiapkan dari gerai vaksin booster untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun di dalam negeri. Di mana memang ini tersedia tepat di Terminal 2 keberangkatan atau tepat di belakang saya ini memang sudah ada sejumlah petugas dan juga dari petugas yang berjaga ini sudah menyiapkan alat untuk nantinya bisa dipakai atau fasilitas ini dipakai oleh masyarakat untuk melakukan vaksin dari booster. Adapun memang tadi prosedurnya kami lihat tepat nanti di depan saya ini masyarakat datang kemudian melakukan atau menunggu kemudian mengambil nomor antrian. Nantinya mereka sesuai dengan nomor antrian dipanggil dan langsung melakukan suntik.
Iya, mohon maaf pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Esra Ambarita langsung dari Bandara Soekarno-Hatta terputus, tapi kami masih akan mencobanya sesaat lagi pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, berdasarkan surat edaran baru Kementerian Perhubungan, para penumpang kereta api jarak jauh juga diwajibkan sudah menerima vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Ya, pemirsa, peraturan ini telah berlaku sejak 17 Juli kemarin. Sejak Minggu 17 Juli, petugas di stasiun sudah mulai memberlakukan pengetatan persyaratan perjalanan kereta api. Para penumpang kereta api jarak jauh harus sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Pihak PT Kereta Api Indonesia pun menyediakan layanan vaksin booster untuk jenis Pfizer dan Sinovac bagi penumpang yang belum memenuhi syarat. Bagi penumpang usia di atas 17 tahun yang belum mendapatkan vaksin booster, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam pada saat boarding. Sementara penumpang yang ingin vaksin booster hanya menunjukkan identitas diri yaitu KTP kepada para petugas. Baik pemirsa, sudah bergabung bersama kami sekarang Eva Kairunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang. Iya Ibu Eva, terima kasih untuk waktunya di iNews Siang hari ini bersama saya Anggi Pasaribu dan juga Pram. Ibu bisa dijelaskan sedikit tentang syarat perjalanan dengan menggunakan vaksin booster Ibu bagi para penumpang? Ya, baik, jadi ini berlaku mulai 17 Juli kemarin ya. Poinnya untuk mereka yang berumur, untuk umur dari di atas 17 tahun ya, pengguna jasa yang belum booster, ini maka wajib melampirkan bukti pemeriksaan screening COVID seperti antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Tapi bagi mereka yang baru vaksin kedua, maka ya baru vaksin kedua harus membawa persyaratan tadi ya kalau yang belum booster. Nah kemudian untuk usia di bawah 17 tahun atau 6 sampai dengan 17 tahun, jika baru vaksin kedua itu tidak diharuskan membawa bukti pemeriksaan PCR ataupun antigen. Nah untuk mereka yang baru vaksin pertama, ini tidak mengenal usia ya, yang baru vaksin pertama atau juga belum pernah divaksin, ini pemeriksaan yang harus dibawa ini PCR, tidak bisa antigen. Jadi ini pentingnya. Kemudian juga kalau yang belum pernah divaksin sekali harus dilengkapi juga dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah sementara untuk anak usia di bawah 6 tahun sendiri ini tidak perlu melampirkan bukti pemeriksaan vaksin ataupun juga screening COVID, namun jalanannya ini harus didampingi oleh orang tua yang memenuhi persyaratan. Jadi ini berlaku mulai 17 Juli sampai dengan kedepannya, sampai dengan ada ketentuan baru dari. Ya, halo Bu Eva, ini kalau yang belum vaksin booster, apakah bisa langsung segera atau ada gerai di stasiun sendiri, ada gerai untuk booster dan langsung berangkat di hari yang sama setelah vaksin? Ya baik, jadi di stasiun sendiri untuk Daob 1 Jakarta kami menyediakan layanan vaksin, itu bisa untuk booster ataupun vaksin dosis kedua dan juga pertama ya. Ini ada di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Untuk stasiun Pasar Senen dan Gambir sendiri layanan jam operasional vaksin itu vaksin ada di jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Namun kami sangat menyarankan kepada seluruh pengguna jasa mohon untuk yang akan menggunakan layanan vaksin di stasiun sebaiknya dilakukan 1 hari paling lama sebelum keberangkatan ya, sehingga pada saat keberangkatan ini kita bisa menghindari resiko-resiko tertinggal KA ataupun karena hal lainnya, misalnya karena kita harus menyelesaikan persyaratan-persyaratan lain. Jadi memang sebaiknya persyaratan-persyaratan tersebut sudah disiapkan 1 hari sebelum jadwal perjalanan. Tapi jika pada saat hari yang sama, kemudian misalnya ada yang mau booster tapi dia berangkat di jadwal yang sama, tetap dipersilahkan. Namun demikian kita tetap akan melihat dulu dengan waktu jadwal keberangkatannya. Artinya kalau misalnya
rentang waktunya sudah sangat sempit, kita tidak menyarankan untuk melanjutkan kegiatan karena khawatirnya akan tertinggal KA. Jadi biasanya kita akan mengarahkan untuk melakukan pembatalan perjalanan atau merubah jadwal seperti itu. Berarti sebenarnya persyaratannya ini lebih kepada persyaratan administrasi keberangkatan ya Ibu Eva ya. Kalau untuk persyaratan yang lain Ibu mungkin diperlukan ada surat keterangan dari dokter untuk mereka yang memiliki kasus-kasus tertentu atau ada persyaratan lain Bu? Ya, betul sekali. Jadi untuk surat keterangan dokter sendiri, poinnya itu hanya bagi mereka yang belum pernah divaksin. Jadi kalau belum pernah divaksin ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter. Tapi kalau sudah divaksin itu tadi ya dosis ketiga untuk usia di atas 17 tahun, ini tidak perlu lagi membawa bukti lampiran antigen atau PCR. Namun bagi mereka yang baru divaksin 2 kali untuk usia di atas 17 tahun, ini tetap. Baik, terima kasih banyak Bu Eva Herudisa untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk para calon penumpang kereta api. Terima kasih banyak Bu Eva. Selamat siang. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah kembali melakukan penyesuaian aturan terkait pandemi COVID-19. Ya, penumpang perjalanan darat, udara, dan laut wajib sudah mendapatkan vaksin booster. Update kasus COVID-19 per tanggal 18 Juli 2022, kasus aktif bertambah sekitar 3.500 kasus, sehingga menjadi lebih dari 6 juta kasus. Angka kesembuhan COVID-19 meningkat sebanyak lebih dari 2.500 orang, maka total orang yang sembuh berjumlah lebih dari 5.900.000 orang. Satgas COVID-19 juga mencatatkan sebanyak 10 orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga menambah daftar panjang total orang meninggal dunia akibat virus COVID-19 menjadi lebih dari 150.000 orang. Terpantau kasus COVID-19 masih terus ada, sehingga pemerintah kembali melakukan penyesuaian aturan terkait pandemi COVID-19. Rendahnya cakupan vaksinasi booster membuat Satgas COVID-19 merasa perlu menerbitkan peraturan baru untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Aturan tercantum dalam Surat Edaran atau SE Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi atau Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Mulai hari Minggu, aturan wajib booster untuk perjalanan dalam negeri resmi diberlakukan. Perjalanan melalui jalur udara, laut, dan darat, baik menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi, serta melakukan penyeberangan antar pulau maupun penggunaan kereta api antar kota di seluruh Indonesia, wajib mengikuti sejumlah ketentuan yang telah disesuaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi membawa oleh-oleh tanah suci, seorang jemaah haji asal Gerobokan penuhi tas kopernya dengan boneka unta. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.